Hari ini Miss Kris dan Miss Lina akan mengajak anak-anak untuk beribadah kembali. Hari ini Miss Kris pakai baju apa ya? Baju apa? Pakai topi juga. Miss Lina Ada benderanya? apa? Ada bendera. Tahu nggak ya anak-anak? Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Biasanya memperingati tanggal berapa Miss Lina? 10 November. Oh, 10 November, bertepatan hari ini ya? Ya, Oh itu iya. siapa sih, Miss? Pahlawan itu adalah orang yang sudah berjasa untuk Bangsa Indonesia. iya bangsa Indonesia berjuang. Iya, Nah, betul. hari ini tema kita tentang pahlawan. Anak-anak Oke. siap mengikuti ibadah hari ini? Siap. Yeay. Hari ini sebelum kita melakukan ibadah, Miss Kris dan Miss Lina akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan moto ibadah kita. Siap anak-anak? Siap ya? Kris like it. Yuk semuanya makin berdiri. Love Jesus and be like Him. Sekali lagi ya, yang semangat. 1, 2, 3. Love Jesus and be like Him. Yeay, semuanya hebat. Nah, nanti ada teman-teman kita juga yang akan menyebutkan foto. Ikuti gerakannya yuk. Love Jesus and be like Him. Love Jesus and be like Him. Love Jesus and be like Him. Tema ibadah kita hari ini Gideon, God Mighty Warrior. Gideon, pahlawan Allah yang hebat. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membuka dengan pujian Aku Tentara Kecil. Semuanya, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Jadi, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami sukacita, semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah. Haleluya. Amin. Sekarang anak-anak akan memberikan persembahan di amplop yang sudah disiapkan. Kita akan menaikkan pujian Berani Tampil Beda. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa.
persembahan yang terbaik. Kini saatnya kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Mita. Sebelum itu kita akan mendengarkan pujian firman Tuhan ku dengar. Anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Miss Mita ingin mengajak anak-anak untuk mengenal seorang pahlawan yang ada di Alkitab. Judul firman kita pagi hari ini, Gideon, God Mighty Warriors, atau Gideon, pahlawan Allah yang hebat. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Miss Mita tampilkan berikut ini. Kira-kira anak-anak bisa tebak gak ya? Ini gambar apa? Coba perhatikan. Ah, betul, itu adalah pedang. Kalau yang ini? Ada yang pernah lihat alat transportasi ini? Ya, itu adalah tank. Terbuat dari apa ya tanknya ini ya? Ya, terbuat dari baja. Kira-kira kalau terbuat dari baja itu kuat atau mudah rusak? Kuat ya. Nah, kalau yang ini, ini biasanya digunakan untuk mengalahkan atau mencari hewan yang jaraknya jauh. Nah, itu namanya panah. Ya, tadi ada pedang, ada tank, ada panah. Itu kira-kira digunakan untuk apa ya anak-anak? Oh betul, ada yang menjawab untuk berperang. Ada juga yang menjawab untuk mengalahkan musuh, untuk berburu. Nah, tapi kalau tank nggak bisa untuk berburu ya. Jadi biasanya kalau tank, pedang itu untuk berperang. Nah, kalau benda yang ini, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Ini biasanya digunakan untuk menyimpan air, terbuat dari tanah liat, namanya kendi. Nah, satu lagi. Nah, kalau ini pasti tahu ya, di rumah ada yang punya ya. Ini namanya senter, biasanya untuk kalau mati lampu untuk menyinari di tempat-tempat yang gelap. Nah, kalau kendi atau senter itu bisa nggak ya digunakan untuk mengalahkan musuh? Wah, pedang aja kadang masih sulit ya mengalahkan musuh, apalagi kendi. Kendi ini bukan benda tajam, senter juga bukan benda tajam. Pasti tidak bisa digunakan untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Tapi Tuhan itu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di bumi ini sebagai alat untuk berperang, asal kita percaya dan mengikuti perintahnya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Gideon, yang seorang petani biasa, tidak pernah berperang dan
bukan orang yang kuat seperti tentara, tetapi Gideon ini taat dan fokus pada Allah, ya, setia mengikuti Allah dan dipakai Allah untuk menjadi seorang pahlawan yang hebat dan gagah berani. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan sehingga anak-anak boleh tetap beraktivitas dengan penuh ceria dan semangat. Berkati firman-Mu, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi Miss Mita sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar dari Gideon. Siapa tadi Gideon? Betul, dia adalah seorang petani. Petani biasanya bekerja di mana, anak-anak? Ya, di sawah. Nah, kalau di sawah itu biasanya ada apa saja sih? Ada padi, tanah liat, bukan tanah liat ya, itu tanah yang berlumpur ya. Nah, kira-kira kalau di sawah itu alat yang digunakan apa ya? Oh iya, cangkul supaya tanahnya tetap gembur. Gembur itu artinya sehat ya. Jadi kalau ditanami padi, padinya tumbuh subur. Lalu apa lagi ya? Oh, bajak. Ya, bajak juga digunakan untuk menggemburkan tanah. Lalu, pernah nggak anak-anak melihat seorang petani bekerja di sawah menggunakan pedang? Belum pernah ya? Apalagi menggunakan tank. Oh, pasti padinya mati semua kalau ada tank di situ ya, karena rodanya itu akan merusak padi-padi yang ditanam. Nah, seperti Gideon. Gideon seorang petani yang tidak pernah ikut berperang, tidak pernah memegang senjata. Nah, pada suatu hari ada seorang malaikat datang kepada Gideon. Malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Wah, Gideon merasa, loh, aku dipilih Tuhan sebagai pahlawan. Lalu Gideon menjawab malaikat itu, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini bisa terjadi? Bangsa Israel harus diserang oleh bangsa Median. Hasil ladang yang dihasilkan oleh para bangsa Israel harus dirampas oleh orang Median. Lalu malaikat itu menjawab lagi, Tuhan akan memakai engkau untuk menghancurkan musuh-musuh orang Israel. Wah, Gideon lalu berpikir, masa iya aku seorang yang petani biasa, tidak cukup kuat, badanku juga biasa aja, masa aku akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa Median? Nah, lalu malaikat itu meyakinkan Gideon bahwa memang Gideon orang yang dipilih, orang yang tepat untuk mengerjakan tugas dari Allah. Nah, Gideon mulai sedikit ragu-ragu. Masa iya sih aku orang pilihan Allah? Kalau begitu aku ingin bukti. Tuhan, kalau memang Tuhan pilih aku ingin bukti. Nah, lalu Gideon berkata itu bisa lewat doa, waktu itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah ya. Lalu Gideon berkata gini, aku akan membentangkan bulu domba. Nah, kalau bulu domba itu terkena embun dan tanah di sekitarnya kering, aku percaya bahwa Tuhan memilih aku untuk melakukan misi penyelamatan bagi bangsa Israel. Ternyata Tuhan mendengar apa yang diucapkan oleh Gideon. Pada suatu pagi, Gideon keluar dari tenda atau rumahnya, dia melihat bulu domba yang diletakkan itu ada embunnya, anak-anak. Embun itu tetesan air. Kalau anak-anak pergi jalan-jalan pagi,
biasanya di rumput tuh ada air yang kecil-kecil. Nah, itu embun namanya. Nah, bulunya ini kena embun itu, tetapi tanah di sekitarnya kering. Nah, Gideon, wah, ini aneh ini, tapi sesuai dengan perkataanku kepada Tuhan. Aku ingin mengatakan lagi, Tuhan yakinkan aku, kalau memang aku dipilih, aku ingin Tuhan membuktikan. Tapi ini hal yang aneh ini. Tapi Tuhan melakukan apa yang Gideon katakan. Tapi Gideon masih belum puas. Dia ingin Tuhan membuktikan dirinya sekali lagi. Dan untuk yang kedua kali ini, Tuhan pun tetap membuktikannya. Akhirnya, melalui bukti-bukti yang Tuhan berikan, Gideon mau menjalankan misi dari Tuhan. Namun, sebelum dia pergi berperang, Tuhan melakukan hal menarik lainnya. Nah, kira-kira apa ya? Ternyata Tuhan mengurangi jumlah pasukan atau tentara yang Gideon sudah siapkan. Gideon memiliki 30.000 pasukan. Wah, sebelum menyerang bangsa Midian, dia menyiapkan 30.000 pasukan orang Israel. Nah, tapi Tuhan memiliki maksud lain. Tuhan menguranginya menjadi 300 orang saja. Lalu Tuhan berkata, dengan 300 orang itu akan kuselamatkan kamu. Ya, Tuhan berfirman, dari 300 orang itu Tuhan akan menyelamatkan kamu. Kamu itu ya Gideon dan pasukannya juga bangsa Israel. Anak-anak tahu tidak? Musuh yang dilawan Gideon itu bukan orang sembarangan. Selain kuat, mereka juga banyak jumlahnya. Jadi pasukan Midian itu ada 50 kali dari jumlah tentara Gideon. Jadi kalau dihitung tuh sekitar 15.000 tentara. Nah, kira-kira kalau anak-anak yang disuruh maju ke medan perang melawan 15.000 orang tentara dengan senjata lengkap itu merasa takut atau enggak ya? Pasti takut ya. Gideon pun juga mungkin ragu. Tapi Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel itu melihat kuasa Tuhan, bukan jumlah tentaranya. Jadi bukan karena jumlahnya mereka bisa menang, tapi karena Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Orang Israel bahkan tidak perlu berperang loh anak-anak. Yang mereka lakukan hanya meniup trompet, menghancurkan kendi tadi yang isi air tadi, dan mematikan obor yang ada di tenda-tenda bangsa Midian. Setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Ketika mereka meniupkan trompet, kemudian memecahkan kendi dan mematikan obor, pasukan Midian itu terkejut. Ada apa ini kok tiba-tiba gelap dan berisik? Nah, lalu mereka melarikan diri. Ada yang tabrak-tabrakan, bahkan ada yang nusuk temannya sendiri. Jadi mereka bertarung sesama tentara Midian. Nah, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan memakai Gideon seperti yang Dia janjikan. Anak-anak, hari ini melalui Gideon kita belajar bahwa Tuhan memenuhi janjinya dan melakukan hal-hal yang ajaib melalui umatnya. Gideon yang hanya seorang petani biasa, wajar ya kalau merasa takut, tidak mampu, ragu-ragu. Tapi satu hal yang kita belajar dari Gideon adalah dia mempercayai Tuhan. Nah, kita juga bisa. Kita mungkin merasa tidak mampu, apalagi kalau anak-anak, Miss, aku nggak bisa menggambar ini, Miss. Miss, aku belum bisa membaca, Miss. Aku belum bisa menulis yang bagus, Miss. Nah, kita percaya bahwa Tuhan menolong. Tapi anak-anak juga harus berusaha, seperti Gideon tadi, berusaha untuk melakukan yang baik, melakukan yang terbaik. Ya, dari Gideon kita juga belajar bahwa
kita harus mau dibentuk Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja melalui diri kita. Anak-anak, Gideon dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan orang Midian. Tanpa Tuhan, semuanya ini tidak akan mungkin terjadi. Hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia juga memperingati Hari Pahlawan. Ya, pahlawan adalah orang yang sudah berjasa bagi kemerdekaan negara Indonesia dan berjuang bagi negara Indonesia. Anak-anak tahu siapa saja pahlawan yang ada di Indonesia? Banyak ya. Ada Jenderal Sudirman, ada Ki Hajar Dewantara, ada Diponegoro, ada Patimura. Oh, banyak sekali. Di seluruh Indonesia tuh ada pahlawannya. Anak-anak, kita harus bersyukur dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Caranya gimana? Caranya mudah. Dengan membangun bangsa ini melalui hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Kalau anak-anak sekarang tugasnya belajar dengan baik, ya. Atau juga nanti kalau sudah besar, kita bisa mengembangkan melalui kemampuan kita masing-masing. Ada yang suka nyanyi, silakan dikembangkan melalui kemampuan bernyanyi. Ada yang pintar komputer, silakan dikembangkan melalui kepandaiannya. Jadi kita membangun bangsa Indonesia dan kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Anak-anak, sekarang Miss Mita ingin mengajak anak-anak untuk mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Terambil dari Sefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi ya. Sefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. In English, Zephaniah 3 verse 17a. The Lord your God is with you. The mighty warriors you save. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman Tuhan kami belajar dari Bapak Gideon yang senantiasa percaya kepada karya Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk memiliki hati yang taat, setia, dan melakukan setiap kehendak Tuhan melalui apa yang kami miliki. Walaupun kami masih kecil, kadang merasa tidak mampu, tetapi kasih Tuhan memampukan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang boleh mengikuti ibadah hari ini sampai usai. Kiranya Tuhan memberkati, beri kesehatan dan juga kemampuan dalam belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Miss Mita tentang Gideon yang dipakai Tuhan sebagai pahlawan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan orang Midian. Nah, tanpa Tuhan, semua ini tidak mungkin terjadi. Kiranya kita boleh bersyukur dan menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang bagi bangsa Indonesia, dan kita terus membangun bangsa ini di segala bidang, baik dalam bidang pendidikan, kesenian, teknologi, pokoknya segala bidang sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Dan tentunya saat ini yang perlu anak-anak lakukan adalah dengan rajin belajar. Siapa yang siap? Oke, hebat semuanya anak-anak siap. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian